Halo semua, selamat datang di channel aku, Lerits. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, ternyata dia sudah siap. Tapi ada hal mengejutkan di balik niatnya. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, Ke. Oke, langsung saja kita mulai. The Tower hadir sebagai tanda kehancuran tiba-tiba, bukan untuk menghancurkan segalanya tanpa alasan, tetapi untuk membuka mata agar kamu melihat kenyataan dengan jernih. Ada rahasia, kebenaran, atau kenyataan pahit yang muncul tanpa diduga, mungkin dari dirinya, atau dari hubungan kalian sendiri. Ia tampak siap, tapi kenyataannya ia sedang menghadapi fase ketegangan di mana segalanya runtuh agar sesuatu yang baru bisa tumbuh. Bisa jadi ada percakapan, keputusan, atau situasi yang benar-benar mengguncang fondasi hubungan kalian, membuat semuanya terasa tidak sama lagi seperti dulu. Setelah guncangan itu, The Fool Reversed muncul, membawa suasana keraguan. Mungkin dia sebenarnya sudah siap untuk melangkah maju, tapi rasa takut gagal, kehilangan, atau terluka membuatnya menahan diri. Ia ingin mulai sesuatu yang baru, tapi hatinya masih setengah percaya diri dan setengah ragu. Ada ketakutan untuk melompat ke arah yang belum pasti. Ia menimbang-nimbang antara mengikuti hatinya atau tetap berada di zona aman. Dia ingin, tapi belum berani. Ini bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia masih belajar mempercayai proses dan dirinya sendiri. Namun di balik semua itu, Nine of Cups datang membawa sinar terang. Ini adalah kartu kebahagiaan emosional, tanda bahwa sebenarnya dia memiliki keinginan besar untuk mencapai kepuasan hati yang sejati. Ia ingin hubungan yang memberi rasa damai, bukan sekadar janji manis. Dalam hatinya, dia sudah menyiapkan diri untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Dan mungkin selama ini ia diam-diam membayangkan kebahagiaan bersama kamu. Ia tahu apa yang membuatnya bahagia, dan kamu mungkin salah satu alasan terbesarnya. Sayangnya, di tengah semua niat baik itu, Four of Pentacles menunjukkan sisi lain dari dirinya yang masih takut kehilangan kendali. Ia ingin mempertahankan apa yang dimilikinya. Mungkin status, rasa aman, atau bahkan egonya. Ia terlalu berhati-hati, seperti seseorang yang menggenggam sesuatu terlalu erat hingga takut kehilangan segalanya. Ia takut terbuka, takut jika kelemahannya terlihat, takut disakiti seperti dulu. Ini membuatnya tampak kaku, sulit didekati, padahal di dalam dirinya ada banyak hal yang ingin ia ungkapkan. Namun, harapan itu tumbuh kembali melalui Ten of Pentacles. Ia tidak hanya berpikir tentang sekarang, tetapi juga masa depan. Dalam hatinya, ia membayangkan kehidupan yang stabil, keluarga yang hangat, atau hubungan yang penuh keamanan. Ia ingin membangun sesuatu yang berkelanjutan, bukan sekadar hubungan sesaat. Ia membayangkan kamu sebagai seseorang yang bisa menjadi bagian dari masa depannya, tempat ia merasa aman untuk berhenti berlari dan benar-benar menetap. Tapi sebelum semua itu terwujud, ada luka yang belum sembuh. Ten of Swords hadir sebagai simbol kejatuhan terdalam. Mungkin dia pernah dikhianati, dikecewakan, atau kehilangan seseorang yang dulu sangat berarti. Luka itu meninggalkan bekas yang dalam, sehingga kini ia sulit mempercayai orang lain sepenuhnya. Ia membawa trauma masa lalu dalam hatinya, dan tanpa sadar hal itu menjadi penghalang antara kalian. Ia ingin mencintai, tapi ketakutan untuk disakiti kembali membuatnya menunda langkah. Ia siap secara niat, tapi belum sembuh sepenuhnya secara batin. Kemudian Death muncul bukan sebagai akhir, tetapi sebagai simbol perubahan besar. Ia sedang dalam proses transformasi, membuang versi lamanya yang penuh rasa takut dan menggantinya dengan keberanian yang baru.
Ini adalah masa di mana ia belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, bahwa mencintai berarti juga membuka ruang untuk terluka, dan bahwa hanya dengan melepaskan masa lalu, masa depan bisa benar-benar dimulai. Perubahan ini mungkin membuatnya lebih pendiam atau menjauh sementara, tapi sesungguhnya ia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi lebih kuat, lebih jujur, dan lebih siap menghadapi cinta dengan cara yang matang. Dan akhirnya, bacaan ini ditutup dengan The Magician, kartu yang menandakan kekuatan untuk menciptakan dan mewujudkan. Ia sebenarnya memiliki semua yang dibutuhkan. Kemampuan untuk mencinta, tekad untuk berubah, dan potensi untuk membangun kebahagiaan sejati. Hanya saja, semuanya tergantung pada apakah ia berani menggunakan kekuatannya itu atau tidak. Ketika ia berhasil melewati transformasi dari kartu-kartu sebelumnya, ia akan menjadi seseorang yang tidak lagi hanya siap di mulut, tetapi juga siap bertindak. The Magician adalah tanda bahwa dia mampu mengubah niat menjadi kenyataan jika ia memilih untuk benar-benar jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap kamu. Hal apa yang paling ia takutkan jika ia benar-benar membuka dirinya dan mewujudkan niatnya secara terbuka? Kartu The Moon membuka tabir dari semua ini. Di dalam dirinya ada kabut yang menutupi pandangan hati, seperti seseorang yang berjalan di malam penuh bayangan. Ia tidak sepenuhnya tahu apakah yang ia rasakan itu cinta sejati, kebutuhan emosional, atau sekadar pantulan dari luka lama yang belum sembuh. Ia seringkali bimbang, bertanya dalam diam, apakah ini nyata, atau hanya bayangan dari harapan yang aku ciptakan sendiri? Ketakutan terbesarnya adalah menemukan bahwa semua perasaannya tidak seindah yang ia bayangkan. Atau lebih buruk lagi, bahwa setelah membuka hati sepenuhnya, ia akan disalahpahami dan dibiarkan sendirian dalam kegelapan yang dulu pernah menelannya. Ia ingin percaya, tapi The Moon menunjukkan bahwa ia masih berada di antara dua dunia. Antara harapan dan ilusi, antara keberanian dan rasa takut yang menahannya. Ia takut jika ia membuka diri sepenuhnya, sisi paling rapuh dalam dirinya akan terlihat. Dan ketika itu terjadi, ia tidak tahu apakah kamu akan tetap menerimanya atau justru mundur perlahan. Karena baginya, ditinggalkan saat sedang jujur adalah bentuk kehilangan paling menyakitkan yang bisa terjadi. Kemudian, muncul Seven of Pentacles yang menggambarkan ketakutannya akan waktu dan hasil. Ia takut bahwa semua usaha yang ia lakukan, menunggu, memperbaiki diri, menjaga perasaan, pada akhirnya akan sia-sia. Ia sering memandangi tanaman yang ia rawat, bertanya dalam hati, apakah semua ini akan tumbuh? Apakah dia akan tetap di sini saat waktunya panen tiba? Ketakutannya bukan hanya tentang kegagalan, tapi tentang ketidakseimbangan. Ia memberi terlalu banyak atau terlalu sedikit, lalu akhirnya kehilangan arah. Ia takut bekerja keras untuk sesuatu yang tidak berbalas, takut menanam cinta di tanah yang ternyata tidak subur. Karena itu, ia lebih memilih menahan diri, berpura-pura biasa saja, padahal dalam diam ia sedang berjuang keras menunggu hasil yang belum tentu datang. Saat Knight of Swords Reversed muncul, kita melihat sisi impulsif yang tertahan. Ia sebenarnya punya dorongan besar untuk bergerak cepat, untuk berbicara jujur, mengungkapkan isi hati, atau bahkan memperjuangkan hubungan ini tanpa ragu. Tapi ketakutannya adalah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia takut terburu-buru dan menyesal, takut mengatakan sesuatu yang salah, takut tindakannya malah membuatmu menjauh. Dalam hatinya, ada konflik antara keinginan untuk bertindak dan kebutuhan untuk berhati-hati. Ia ingin menembus dinding antara kalian, tapi ia menahan diri karena takut terlalu cepat justru menghancurkan semuanya. Ketakutan terbesar di tahap ini adalah kehilangan arah saat ia seharusnya berhenti sejenak dan mendengarkan intuisi. Eight of Swords menegaskan rasa takut yang lebih dalam, rasa terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia seperti seseorang yang dibelenggu oleh pikiran negatif,
dan tidak bisa melihat jalan keluar, padahal pintunya sebenarnya terbuka lebar. Ia merasa tidak punya cukup kekuatan untuk menyingkirkan rasa ragu, trauma, dan rasa bersalah yang menahannya. Ia seringkali berpikir bahwa membuka diri akan membuatnya terlihat lemah, bodoh, atau tidak berharga. Ia takut ditertawakan karena kejujurannya, takut dihakimi karena kerentanannya. Semua itu membuatnya memilih diam, menutup diri, atau bahkan bersikap seolah tidak peduli. Padahal di dalam dirinya ia menjerit ingin dicintai tanpa syarat. Lalu Four of Wands muncul, memberikan sekilas cahaya, harapan tentang stabilitas, perayaan, dan cinta yang diterima. Ini sebenarnya yang ia impikan. Hubungan yang bisa menjadi tempat pulang, ruang aman, di mana ia tidak perlu berpura-pura kuat. Tapi justru disinilah muncul paradoks ketakutannya. Ia takut kebahagiaan seperti itu terlalu indah untuk menjadi nyata. Ia takut ketika akhirnya ia membuka diri, semua akan berjalan baik. Hanya untuk kemudian runtuh tiba-tiba, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ia takut menciptakan rumah di hati seseorang yang suatu hari akan pergi tanpa berpamitan. Ia takut kebahagiaan itu hanya sementara, dan bahwa ia tidak akan sanggup menanggung kehancuran kedua kalinya. Dan kemudian, lagi-lagi muncul The Tower, simbol kehancuran mendadak, perubahan besar yang tak bisa dihindari. Ini menggambarkan ketakutan terdalamnya, bahwa saat ia benar-benar terbuka, seluruh pertahanannya akan runtuh, dan dunia yang ia bangun dengan hati-hati akan berubah menjadi kekacauan. Ia takut, jika ia menanggalkan topengnya, kamu akan melihat bagian dari dirinya yang rapuh, bingung, atau bahkan tidak sempurna. Dan kamu akan menilainya, lalu meninggalkannya. Ia sudah pernah mengalami kehilangan besar sebelumnya, sesuatu yang mengajarinya bahwa mencintai bisa berarti menghancurkan diri sendiri. Jadi kini, setiap kali hatinya mulai percaya, ia merasa gempa kecil di dalam dada, seperti sinyal bahaya yang mengatakan, jangan terlalu dekat, nanti hancur lagi. Namun, kisah ini tidak berhenti di kehancuran, karena Knight of Pentacles hadir di akhir sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan keteguhan hati. Di balik semua ketakutannya, ada tekad yang sangat kuat. Ia ingin mencintai dengan cara yang nyata dan bertanggung jawab. Ia mungkin bergerak lambat, tapi langkahnya pasti. Ia tidak ingin menciptakan hubungan sementara. Ia ingin membangun sesuatu yang bisa ia jaga selamanya. Ketakutannya yang besar sebenarnya bukan karena ia tidak ingin terbuka, tapi karena ia ingin memastikan bahwa ketika ia akhirnya membuka diri, itu bukan karena dorongan sesaat, melainkan keputusan yang ia ambil dengan penuh kesadaran. Jadi, hal yang paling ia takutkan bukanlah cinta itu sendiri, melainkan konsekuensi dari kejujuran. Ia takut kehilangan kendali atas hidupnya, takut kebahagiaan yang ia bangun hancur dalam sekejap, takut menanam harapan yang tak berbuah, dan terutama, takut menunjukkan sisi dirinya yang ia sendiri belum berani hadapi. Ia takut bahwa ketika kamu benar-benar mengenalnya, kamu akan pergi dan ia harus memulai semuanya lagi dari awal, sendirian. Namun di balik semua ketakutan itu, cinta yang ia rasakan nyata. Ia hanya butuh waktu untuk belajar bahwa membuka diri bukan berarti kehilangan kekuatan, melainkan menemukan keberanian untuk menjadi diri sendiri di hadapan seseorang yang bisa menerimanya tanpa syarat. Ia sedang berproses, perlahan tapi pasti, mengubah rasa takut menjadi keyakinan bahwa kejujuran sejati tidak menghancurkan, justru menyembuhkan. Dan ketika hari itu tiba, ketika ia akhirnya menurunkan semua tembok dan berbicara dengan hatinya yang paling jujur, kamu akan melihat bukan hanya seseorang yang siap mencintai, tapi seseorang yang telah menaklukkan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Menjadi dirinya sendiri, sepenuhnya, tanpa topeng apapun.
Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.